Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di hari Jumat pagi ini Allah kumpulkan kita dalam rangka belajar bersama dengan membaca buku Untukmu yang sedang sakit. Buku ini saya tulis atas pesanan seorang dokter yang ada di Jogja. Banyak kasus di mana pasien yang sakit mereka nggak sholat. Aneka alasan yang ada mereka sampaikan, seperti najis di badan, nggak bisa bersuci, nggak bisa menghadap kiblat, dan seterusnya. Sehingga mereka lebih milih untuk tidak sholat daripada sholat tapi tidak sempurna. Kemudian beliau pesan, bisa nggak dibuatkan sebuah buku yang isinya adalah menjelaskan tentang tata cara ibadah bagi orang yang sedang sakit. Baik tata cara toharoh, termasuk juga tata cara sholat. Karena kita tahu bahwasanya sholat ini adalah ibadah yang paling utama dari sekian ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya. Dan hanya satu ini yang ketika ditinggalkan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, Abdullah bin Syakik. Ma ra'aitu amalan inda ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana tarkuhu kufran illa salah. Belum pernah aku melihat satu amalan di mana para sahabat menilai orang yang meninggalkannya menyebabkan dia keluar dari Islam selain salat. Demikian pula yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu beliau dalam posisi sedang menahan sakit karena ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi 3 hari sebelum beliau wafat. Beliau mengatakan la hadza fil Islam liman tarakas salah. Enggak ada jatah dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Maka di buku ini penekanannya lebih banyak terkait bagaimana memotivasi orang untuk menjaga salat terutama ketika sakit. Kemudian sebagai tambahan, di sini kita sebutkan beberapa poin. Anda lihat di daftar isi. Berbahagia ketika sakit, ini nasihat ketika orang sedang mendapatkan musibah. Sejatinya mereka bisa berusaha untuk tetap bahagia walaupun sedang dirundung musibah. Kemudian tentang doa dan dzikir untuk orang sakit, dibaca oleh orang yang sakit. Yang kedua adalah doa menjenguk orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, doa pengaman tidur. Karena biasanya orang kalau sudah sakit itu lebih cenderung tidurnya nggak bisa tenang. Ditambah lagi bagaimana ketika mimpi buruk. Nah, di sini ada sedikit penjelasan dan solusi apabila seseorang mengalami mimpi buruk. Lalu kita cantumkan tentang dzikir dan amalan harian yang itu bisa dilakukan oleh orang yang sedang sakit. Kemudian orang sakit, ini penekanan ya, nasihat bahwasanya orang sakit tetap wajib sholat. Sebab selama orang itu berakal, apapun kondisi fisiknya, kewajiban sholat tidak hilang. Lalu tentang bagaimana cara wudhu dan bersuci untuk orang yang sedang sakit. Ini beberapa poin yang kita sajikan. Semoga buku ini bisa memberikan manfaat, terutama bagi mereka yang sedang sakit. Nah, ini yang belajar orang yang sehat. Jadi kira-kira bagian mana yang mau dikaji? Yang sehat mendampingi yang sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Atasbirun, sejauh mana kalian bisa bersabar. Artinya begini,
interaksi apapun yang terjadi di kalangan manusia, antara lelaki dengan perempuan, antara yang kaya dan yang miskin, antara rakyat dengan pejabat, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, termasuk antara orang sehat dengan orang sakit, itu semuanya adalah sumber fitnah. Kami jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi yang lain, atasbirun, sejauh mana kalian bisa bersabar. Maka saat kita berinteraksi dengan orang sakit, sejatinya kita sedang diuji oleh Allah. Sebagaimana orang sakit ketika berinteraksi dengan orang sehat, dia sedang diuji oleh Allah. Lelaki adalah sumber ujian bagi wanita, wanita sumber ujian bagi lelaki. Orang kaya ujian bagi yang miskin, orang miskin ujian bagi yang kaya. Orang tua ujian bagi anak, anak ujian bagi orang tua. Demikianlah lingkaran kehidupan yang tidak bisa diputus. Nah, selanjutnya, bagaimana bentuk ujian orang sakit bagi orang yang sehat? Kami ajak kepada Bapak Ibu, kita langsung menuju ke halaman 25. Mungkin ini yang lebih relate berkaitan dengan orang yang sehat. Tentang doa menjenguk orang yang sakit. Orang yang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, tujuannya bukan hanya semata menjenguk, bukan untuk tanya kabar, tapi lebih dari itu. Dia bisa doakan agar yang bersangkutan mendapatkan kebaikan. Dan ada banyak sekali fadilah dan keutamaan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Di sini yang bukan dokter, yang mana? Yang bukan dokter. Hampir semua ya, insyaallah. Baik. Bapak aktivitasnya di mana, Pak? Kerjanya? Pedagang. Kapan terakhir kali ke rumah sakit? 3 hari yang lalu. Jenguk orang sakit. Kalau Bapak kapan terakhir kali ke rumah sakit? Kemarin. Berobat. Ngantar orang yang sakit. Ngantar istri yang sakit. Oh, pagi tadi. Tadi pagi mampir dulu masuk ke Bangsal. Oh, ke puskesmas. Kadang kan kita termasuk orang yang jarang ke rumah sakit, Pak. Jadi ketika ditanya kapan terakhir kamu ke rumah sakit, kayaknya sudah 3 bulan 4 bulan yang lalu sempat jenguk orang sakit. Setelah itu nggak pernah kita ke rumah sakit. Padahal menjenguk orang yang sakit, orang ini akan didoakan oleh malaikat. Jenguk pagi didoakan sampai sore, jenguk sore didoakan sampai pagi. Sehingga di antara profesi yang bisa menghasilkan pahala besar itu dokter, perawat, interaksi dengan orang sakit. Sehingga mungkin teman-teman dokter dan perawat ya, di samping Anda bekerja menjalankan profesi, yaitu Anda akan bisa mendapatkan pahala menjenguk orang sakit. Sebagaimana Nabi SAW juga sebutkan bahwa hak muslim kepada muslim yang lain diantaranya adalah apabila dia sakit, dia menjenguknya. Lebih dari itu, nanti kita akan lihat beberapa amalan yang bisa dilakukan ketika kita menjenguk orang sakit. Pertama, doa minta kesembuhan, agar yang sakit diberi kesembuhan. Letakkan tangan Anda di badan orang yang sakit, lalu ucapkan, Allahumma rabban nas, adhibil bas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah rabban nas, Rabbnya seluruh manusia, adhibil bas, hilangkanlah sakit yang dia derita. Ishfihi, sembuhkanlah dia. Wa antas syafi, sesungguhnya engkau zat yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Kesembuhan yang totalitas. Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Manusia hanya bisa mengobati. Maka dua istilah ini perlu kita bedakan. Mengobati itu
kemampuan yang dilakukan oleh manusia, tapi menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Nah, dalam doa ini ada permohonan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar yang sakit ini disembuhkan oleh Allah, karena tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari Allah. Kita nggak bisa menyembuhkan. Sehingga mungkin sebagai saran bagi para dokter dan perawat, setelah Anda memberikan layanan pengobatan atau apapun bagi orang yang sakit, ada yang lebih penting daripada sebatas mengobati. Apa itu? Doakan agar yang bersangkutan dikasih kesembuhan. Mungkin rumah sakitnya bisa dikasih tambahan ya, rumah sakit plus doa, bonus doa gitu, ada nggak? Itu masuk di invoice nggak? Pengobatan sekian, visit dokter sekian, bonus doa gratis gitu. Tapi muslim dengan muslim yang lain seharusnya seperti itu, terutama saat dia menjenguk orang yang sakit. Dokter boleh menyentuh pasien? Boleh, sangat boleh. Dokter menyentuh pasien, sentuh saja di dahinya, kemudian ucapkan doa ini, Allahumma rabban nas adhibil bas. Pak dokter, aku non muslim. Nggak ada salahnya Pak, tak doakan pakai agama saya, kan boleh-boleh saja. Allah bisa menyembuhkan semua umat manusia. Baik. Selanjutnya, coba Anda tekankan di bagian adhibil bas. Mungkin Anda pernah mendengar bacanya adhibil ba'sa, tapi yang lebih tepat bacanya adhibil bas, sehingga nanti ritmenya sama seperti Rabban nas. Allahumma Rabban nas adhibil bas, bukan adhibil ba'sa. Walaupun kalau dibaca adhibil ba'sa diperbolehkan, tapi cara baca yang lebih tepat adhibil bas. Demikian keterangan Ibnu Allan dalam syarah Al-Adhkar. Baik. Dan hadis ini sahih sebagaimana disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, apabila ada di antara kami yang sakit, maka Nabi SAW mengusapkan tangan kanan beliau, kemudian beliau membaca doa di atas. Dan biasakan seperti ini. Pertolongan pertama saat ada anggota keluarga kita yang sakit, langsung ruqyah sebagai bentuk tawakal kepada Allah. Anak demam, mana paracetamol, mana panadol anak, nyebut merek ya. Jadi kadang orang bingung nyari obat dulu atau langsung dibawa ke dokter. Kalau sekiranya masih bisa ditangani dengan cara ruqyah, artinya tidak terlalu emergensi harus dibawa ke rumah sakit, bisa gunakan doa-doa tadi. Maka terutama yang ibu-ibu ya, untuk mendoakan kebaikan bagi anaknya yang mungkin sedang demam ringan atau kecapean ketika bermain, kemudian tiba-tiba malamnya panas, sentuh dahinya, kemudian baca doa Allahumma Rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Doa yang kedua, minta kesembuhan 7 kali. Mendekatlah ke orang yang sakit dan baca doa berikut. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiya. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiya. Dibaca berapa? 7 kali. Anda bisa keraskan doa ini di dekat orang yang sakit. Dan terkadang kalimat doa Bapak akan menenangkan hati dia. Alhamdulillah saya didoakan. Dia berterima kasih dengan didoakan oleh orang yang menjenguknya. Sebuah hadiah yang istimewa yang kita berikan bagi orang yang sakit. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiya. Aku mohon kepada Allah Zat yang Maha Agung, Rabbal arshil azim, Rabb pemilik arsy yang agung, ayyashfiyak agar dia menyembuhkanmu. Doa ini dibaca oleh orang yang menjenguk orang yang sakit di dekat orang yang sakit. Boleh dibaca agak keras sehingga si sakit ikut mendengar, boleh juga dengan suara pelan. Dan dibaca sebanyak 7 kali sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini.
Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'ada maridan lam yahdur ajalu." Siapa yang menjenguk orang yang sakit dan dia belum waktunya mati, berarti masih ada peluang sembuh, ada peluang untuk hidup karena belum waktunya mati. Lam yahdur ajaluhu, ajarnya belum datang. Sab'a mirarin, sebanyak 7 kali. As'alul azim ayyashfiyak, diulang sebanyak 7 kali. Kata Nabi SAW, "Afahullahu min dzalikal marad." Kecuali Allah Ta'ala akan menyembuhkannya dari penyakit itu. Dan seperti ini kembali kepada kekuatan yakin, terutama dari orang yang mendoakan. Nabi SAW bersabda seperti ini, "Aku beriman dan meyakini apa yang beliau sabdakan, sehingga aku praktekkan." Lalu saat kita mendoakan orang yang sakit, "As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak." Diulang-ulang sampai 7 kali. Yang sakit bingung, "Kok Bapak ngeruqyah saya? Saya nggak kesurupan kok." Tenang saja Pak ya. Bapak kami doakan agar mendapatkan kesembuhan. Baik. Kalau bisa dihafalkan, sehingga buku ini kalau sedang tidak dibawa, nanti Anda bisa doakan. Intinya bertawasul dengan menyebut nama Allah yang agung dan menyebutkan bahwasanya dialah pemilik makhluk yang besar, yaitu arsy. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim. 2 ini tawasulnya. Tawasul dengan menyebutkan nama Allah dan sifat Allah. Aku minta kepada Allah yang maha agung, pemilik arsy yang agung, ayyashfiyak, agar dia menyembuhkanmu. Ayyashfiyak, agar dia menyembuhkanmu. Diulang sebanyak 7 kali. InsyaAllah hafal Pak? Hafal ya? Baik. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Boleh nggak Pak kalau nggak hafal sambil baca gini? Boleh. Doa tidak harus diucapkan dengan hafalan. Orang boleh berdoa sambil membawa tulisan, sambil baca tulisan. Termasuk dalam sholat misalnya. "Pak, saya pengen doa panjang tapi kok nggak hafal teksnya." Saat tasyahud akhir menjelang salam, doanya ditaruh di saku. Begitu mau salam, buka catatan doa, dibaca sambil isyarat tangan. Boleh? Boleh. Karena doa tidak harus hafalan. Boleh juga dengan membaca teks tulisan. Selanjutnya, minta kesembuhan dengan tawassul. Anda bisa membaca, "Allahumma shfi 'abdaka yang kaulaka aduwan wa yamshi laka ila shalah. Allahumma shfi 'abdaka yang kaulaka aduwan wa yamshi laka ila shalah." Ya Allah, ishfi 'abdak, sembuhkanlah hambamu, yang kaulaka aduwan, dia melawan musuhmu, wa yamshi laka ila shalah, dan dia berjalan menuju salat jamaah karenamu. Tawasul apa yang kita gunakan dalam doa ini, Pak? Tawasul apa yang kita gunakan dalam doa ini? Ya? Amal soleh yang sakit. Yang sakit ini orang yang rajin sholat. Yang sakit ini dia melakukan ibadah. Maka kita minta kepada Allah, "Allahumma shfi 'abdaka." Ya Allah, sembuhkanlah hambamu ini, yang kaulaka aduwan, yang dia pernah melawan musuhmu. Bukan dia nggak pernah jihad, Pak. Ya musuh, dan dia berjalan menuju sholat karenamu. Dia pernah. Maka dengan kebaikannya ya Allah, sembuhkanlah dia. Itu sama seperti doa kita memohonkan ampunan untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalimat kama rabbayani shaghira ini menjelaskan tentang orang tuaku telah berjasa baik bagiku.
Orang tuaku telah memberikan kebaikan untukku. Dialah yang merawatku ketika kecil. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dia dulu telah merawatku ketika kecil. Sehingga kita sebut kebaikan beliau, jasa beliau untuk dijadikan sebagai tawassul doa agar Allah memberikan rahmat baginya. Nah, seperti itu salah satu di antara contoh bentuk tawassul. Jadi boleh bertawassul dengan amal soleh orang yang didoakan. Maka Bapak bisa doakan siapapun. Misalnya doakan keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, orang tuanya, atau siapapun, termasuk gurunya. Ya Allah, ampuni guru kami. Beliau yang dulu telah mengajari agama untuk kami. Beliau yang dulu telah mendidik kami. Ampuni orang tua kami yang telah merawat kami. Ampuni para dokter yang dulu pernah merawat kami. Seperti itu, menyebut amal soleh yang bersangkutan kita jadikan untuk mendoakan orang tersebut. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza jaa ar-rajulu ya'udu maridhan," ketika seseorang itu datang menjenguk orang yang sakit, qala, hendaknya dia mengucapkan doa di atas. Allahumma shfi 'abdak, ya Allah sembuhkanlah hambamu. Kita sebut dia ini hamba Allah. Kepada siapa lagi sang hamba ini akan berharap selain kepada Rabb-Nya yang telah menciptakannya. Hanya satu-satunya dia yang bisa menyembuhkannya. Kita lihat di sini keterangan. Dalam doa yang diajarkan Nabi SAW ini terdapat unsur tawassul kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar menyembuhkan saudara kita yang sedang sakit dengan menyebutkan amal soleh tersebut, amal soleh orang tersebut. Ya Allah, dia orang baik, dia orang yang memiliki kebiasaan berjihad, dia sholat berjamaah. Andaikan tidak karena sakitnya, dia akan melakukan amalan ini. Namun mungkin karena dia sedang sakit, dia nggak bisa melakukan amalan itu. Inilah salah satu bentuk tawassul yang sesuai dengan syariat, menyebutkan amal soleh yang didoakan. Jadi misalnya Bapak mau mendoakan siapa? Itu kasihan ya orangnya ya. Dia nasibnya kayak gitu. Ya Allah, dia orang baik, dia orang soleh, dia pernah berbuat A, pernah berbuat B yang kita tahu. Maka berikanlah kebaikan untuknya. Selanjutnya, doa ini sekaligus motivasi kita agar memiliki kebiasaan amal soleh, seperti sholat jamaah atau mengikuti kajian Islam dan seterusnya. Karena kebiasaan baik ini akan menjadi sebab Allah memberikan kesembuhan bagi hamba. Kebiasaan yang baik ini akan menjadi sebab Allah memberikan kesembuhan bagi hamba. Dalam arti begini, ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Amal saleh itu bisa menjadi syafaat di dunia saat sang hamba membutuhkannya. Bentuknya gimana Pak? Dalam posisi terjepit, orang ini sangat butuh bantuan Allah. Dia punya amal soleh, Allah jadikan amal soleh ini sebagai alasan untuk menyelamatkannya. Baik, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengkisahkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Fakana minal mudhadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yunus alaihissalam. Silakan Anda baca di surat As-Saffat ayat mulai dari ayat 139. Allah taala berfirman, surat As-Saffat mulai dari ayat 139. Ketemu? Surat As-Saffat itu surat nomor berapa? 37. Ketemu? Baik. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin
lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Wa inna Yunus minal mursalin. Sesungguhnya Yunus termasuk utusan Allah. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika dia melarikan diri lalu menaiki sebuah perahu yang penuh dengan penumpang. Kenapa disebut melarikan diri? Karena beliau meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dan izin dari Allah. Sehingga para nabi ketika berdakwah, sehebat apapun umatnya menyakiti dia, mengganggu dia, nabi ini nggak boleh mutung terus meninggalkan kampungnya sebelum ada perintah. Makanya Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun berdakwah di Mekah dengan aneka tekanan yang diberikan oleh orang musyrik. Kok beliau tidak langsung meninggalkan Mekah, Pak? Karena kalau nggak ada perintah nggak boleh. Beliau baru meninggalkan Mekah menuju Madinah setelah diizinkan oleh Allah. Nabi Yunus alaihissalam ketika berdakwah kaumnya nggak ada satupun yang beriman. Lalu beliau jengkel, kemudian beliau tinggalkan kaumnya, kemudian mau pergi ke tempat yang lain naik perahu. Dan Allah katakan perahunya ini dalam kondisi fulkil mashhun, perahu yang penuh dengan penumpang. Fasahama, lalu dilakukanlah sihama. Sihama yang dimaksud adalah taruhan untuk menentukan siapa yang harus dibuang ke laut. Karena pilihannya dua, tenggelam semuanya atau salah satu yang ditenggelamkan agar perahu ini bisa selamat. Fakana minal mudahadin, ternyata beliau orangnya kalah. Saat dipilih siapa yang nanti akan dibuang ke laut, mereka melakukan sihama, undian, ternyata keluar nama Nabi Yunus. Semuanya kaget. Beliau kan orang soleh, Nabi, masa harus dikeluarkan, dicemplungkan ke laut? Ini dianggap batal, ganti lagi, diulangi undiannya. Yang kedua kalinya tetap keluar nama Nabi Yunus. Diulangi lagi, mereka segan, masa seorang Nabi harus dikeluarkan dari perahu. Sampai yang ketiga tetap keluar nama Nabi Yunus. Kemudian beliau menyadari Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan aku harus keluar dan tenggelam di laut. Akhirnya beliau mengeluarkan diri. Faltaqamahul hut, langsung ditelan oleh al-hut, ikan besar, ikan paus. Wa huwa mulim, dalam kondisi beliau sakit. Dan itu dilihat oleh semua orang yang berada di atas perahu. Kira-kira peluang hidupnya berapa persen? Di dalam perut ikan itu bisa hidup nggak, dokter? Belum ada penelitian sampai ke sana. Uji coba pun belum ya. Sehingga beliau ditelan oleh ikan, kemudian ditenggelamkan oleh ikan. Mengalami peristiwa kegelapan 3 tingkatan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya malam. Tapi subhanallah, dalam posisi beliau sudah berada di dalam perut ikan, beliau merasakan kehidupan. Orangnya hidup. Lalu di saat itulah beliau membaca kalimat taubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kata Nabi SAW, da'watu dhinnun, doanya Dhunnun. Dhunnun itu siapa? Nabi Yunus. Da'watu dhinnun, doanya Nabi Dhinnun, yaitu Nabi Yunus, yang apabila dibaca sebagai muqaddimah doa, ini akan membuat doa kita semakin mustajab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau tidak minta apapun, cuma menyampaikan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan bukan karena beliau adalah orang yang rajin bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tinggal di perut ikan sampai kiamat. Tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan artinya mati. Artinya apa? Mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau, dan Allah sebutkan alasan kenapa Allah selamatkan beliau, falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan beliau bukan termasuk orang yang rajin bertasbih. Disinilah keutamaan amal soleh yang kita lakukan.
ketaatan yang kita lakukan, yang rutin dan sering, itu akan bisa memberikan syafaat bagi pelakunya. Pada satu kondisi ketika sang hamba membutuhkan. Maka saat Bapak Ibu sedang melakukan amal soleh apapun, jangan pernah merasa kok balasannya nggak ditampakkan segera. Karena bisa jadi balasan itu ditunda oleh Allah sampai momen tertentu, sehingga saat Anda mendapatkan di saat yang tepat. Karena terkadang kan ada orang ya, lagi punya duit, tapi pas nggak butuh apapun. Begitu lagi butuh, nggak ada duit. Sehingga duit datang tidak di saat yang tepat. Lain halnya ketika Bapak lagi butuh sesuatu, tiba-tiba ada duit datang. Senang nggak Pak? Nikmat datang di saat Anda lagi butuh. Kadang ada nikmat datang, tapi kita nggak lagi butuh, sehingga akhirnya cuma nganggur. Misalnya punya banyak air dalam posisi musim dingin, akhirnya kita malah jarang minum. Akan lebih mengena saat Anda tiba-tiba dapat air di posisi Anda sedang kehausan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengatur nikmat bagi hambanya. Maka dalam kondisi ketika Bapak Ibu sedang beramal soleh, terkadang balasannya itu tidak langsung diberikan seketika, dan mungkin Anda tidak melihat langsung. Jangan berkecil hati, tetap jaga semangat. Bisa jadi balasan itu Allah tampakkan tepat di saat kita sangat membutuhkan. Saya kasih tugas ya. Habis dari sini mau ngapain? Jumatan yang ibu-ibu pulang atau ikut Jumatan? Enggak bisa ya, ikut Jumatan. Enggak cukup tempatnya. Tempatnya enggak cukup. Ibu-ibu yang pulang atau bapak-bapak yang mungkin mau Jumatan di selain masjid ini, nanti selama perjalanan dari masjid ini sampai ke tujuan, jangan putus baca subhanallah wa bihamdi. Sanggup insyaallah? Sanggup ya? Jadi Anda dermimil dikir itu, komat kamit dikir ya. Baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kalau mau double, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, gak putus. Jadi mulai masjid ini sampai tiba di rumah atau sampai ke lokasi berikutnya. Sekarang kita beralih ke doa keempat. Ruqyah Jibril. Ruqyah ini dibaca oleh Jibril untuk Nabi SAW ketika beliau sakit. Nabi Muhammad SAW pernah sakit Pak? Berapa kali beliau sakit? Yang terkenal beliau sakit ketika beliau terkena sihir. Kemudian beliau pernah sakit karena terjatuh dari kendaraan beliau bersama Sofiyah bintu Huyai. Lalu sakit yang mendekati wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, yang ruqyah Jibril. Dan ini menunjukkan bahasanya dianjurkan ketika orang itu sakit agar yang ruqyah adalah orang yang secara keagamaan lebih tinggi. Misalnya lebih senior dari sisi keilmuan, lebih senior dari sisi ketakwaan misalnya. Intinya secara keagamaan lebih tinggi, lebih soleh. Meskipun tidak harus demikian. Apa ruqyahnya Jibril? Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin au ainin au hasidin. Di situ dikasih titik ya, biar nanti bacanya terpisah. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin au ainin hasid. Berarti ada berapa yang dimintakan perlindungan? Ada 3 ya. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, dan dari keburukan setiap jiwa. Au ainin, atau mata. Au hasidin, atau keburukan orang yang hasad. 4 berarti ya. Min syarri min kulli syai'in yu'dhi,
min syarri kulli nafsin au ainin au hasid. Ada 4 yang diminta. Beliau minta kepada Allah perlindungan dari 4 hal. Min kulli syai'in yu'dzik, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, dari segala keburukan jiwa. Au ainin, atau keburukan mata. Keburukan mata itu apa? Penyakit ain. Penyakit ain apa itu, Pak? Ya, penyakit karena pandangan mata yang diiringi dengan hasad, diiringi dengan takjub tapi tidak mengucapkan dzikrullah. Au hasid, atau orang yang hasad. Allahu yushfika bismillahi arkika. Semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arkika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Mungkin agak sulit ya untuk dihafal. Tapi kalau mau dipraktikkan silakan. Lihat hadis selengkapnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jibril pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya Muhammad, ishtakaita? Wahai Muhammad, kamu sakit? Faqala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau itu manusia biasa yang bisa sakit. Innama ana bashar, aku hanyalah manusia biasa. Manusia biasa bisa sakit atau tidak, Pak? Bisa. Sebagaimana manusia bisa mati. Maka para nabi bisa sakit, para nabi bisa mati, para nabi bisa terluka, dan seterusnya. Terjadi debat antara Abu Bakar Al-Baqillani sebagai utusan ulama yang diutus oleh kerajaan muslim untuk menghadap Raja Nasrani. Kemudian Raja Nasrani ini bertanya kepada Abu Bakar, ceritakan kepadaku tentang bagaimana aktivitas nabimu. Kemudian diceritakan, nabiku A, B, C, sampai pada titik terakhir Abu Bakar mengatakan, beliau berperang, kadang menang dan kadang kalah. Langsung si Raja Nasrani ini menyela, wan nabiyyu yughlab, masa nabi kok kalah perang? Dijawab oleh Abu Bakar Al-Baqillani, wal ilahu yuslab, tapi ada Tuhan yang disalib itu. Masa Tuhan disalib? Wal ilahu yuslab, ada Tuhan yang disalib. Masa Tuhan disalib? Nabi kalah perang itu wajar enggak? Kenapa? Manusia. Yang itu mau dijadikan sebagai celah untuk mencacat Rasulullah SAW. Masa Nabi kalah perang? Seharusnya Nabi itu selalu menang. Maka dijawab oleh Abu Bakar, wal ilahu yuslab, masa ada Tuhan yang disalib? Tuhan apaan kok disalib? Begitu. Ini perkataan yang disampaikan oleh Abu Bakar. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Jibril membaca doa ruqyah seperti tadi, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika, sampai akhir dari doa ruqyah. Nah, seperti ini mungkin Anda bisa baca sambil mengusapkan mukanya atau menyentuh badannya dan bacakan bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin au ainin au hasidin Allahu yushfik bismillahi arqik. Diulang-ulang. Selanjutnya yang kelima, menghibur dan memotivasi orang yang sakit. Nabi SAW memotivasi orang yang sakit agar tidak terlalu memikirkan sakitnya. Beliau lakukan itu dengan mengingatkan keutamaan sakit. Keutamaan orang yang sakit apa? Jika dia bersabar, maka sakitnya bisa menjadi penghapus dosa. Maka beliau doakan la ba'sa. La ba'sa itu artinya rasa dipikir. Tidak usah dipikirkan. Gak usah terlalu serius dipikir. La ba'sa, gak ada masalah. Gak usah dipikir. Tahurun insyaallah. Tahurun artinya alat pembersih. Tahurun artinya apa? Alat pembersih, media pembersih itu namanya tahur. Jadi ada tahur, ada tuhur. Kalau tuhur itu kegiatan bersuci.
Kalau tohur, alat untuk bersuci. Ada sahur, ada suhur. Kalau sahur artinya makanan untuk santap sahur. Kalau suhur, kegiatan sahur. Jadi beda harokat, tapi beda makna. Tahurun insyaallah, ini akan menjadi alat untuk bersuci insyaallah. Bersuci maksudnya apa? Mensucikan dosa. Sehingga orang yang sakit dosanya akan berguguran, dosanya rontok, disebabkan karena sakitnya. Ini salah satu di antara keutamaan mereka yang sabar ketika sakit. Doa ini dibaca oleh orang yang menjenguk orang yang sakit. Bagi orang yang sakit, ketika mendapatkan doa ini, maka dia bisa jawab amin. Ya Allah, kabulkanlah. Karena dia sedang didoakan oleh orang agar dosanya diampuni. Sehingga kalau ada orang yang mendoakan kita, la ba'sa tahurun insyaallah, kita baca apa? Amin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menjenguk orang yang sakit, maka beliau ucapkan la ba'sa, enggak usah dipikir. Tahurun insyaallah. Insyaallah ini bisa menjadi media untuk membersihkan dosa. Bisa menjadi penghapus dosa. Baik. Selanjutnya, keenam, memberi kabar gembira bagi si sakit. Semisal dengan doa sebelumnya. Kabar gembira semacam ini pernah diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur orang yang sakit. Beliau pernah menjenguk Ummul Ala. Ummul Ala yang sedang sakit, kemudian beliau sampaikan, "Absyiri ya Umma Ala." Bergembiralah wahai Ummu Ala, fa inna maradul muslim yudhibullahu bi khatayahu. Sesungguhnya sakitnya orang muslim itu bisa menghapus dosa. Kama tudhibun naru khabathadz dzahabi wal fiddah. Sebagaimana api bisa menghilangkan kotoran emas dan kotoran perak. Emas perak campuran, kalau mau dipisahkan dari kotorannya caranya dilebur. Nah, begitu sudah melebur, nanti akan terpisah antara emas asli dengan kotoran. Iman yang bercampur dengan aneka syahwat, syubhat, dan aneka maksiat sehingga mengotori hati, maka untuk bisa membersihkan kotoran hati dipanasin. Orang itu demam, sakit, maka ini bisa menghapus dosa. Demikianlah keutamaan orang mukmin yang sakit. Baik. Selanjutnya yang ketujuh, syukur nikmat sehat ketika melihat orang yang sakit. Doa ini dibaca ketika Anda melihat ada orang yang mengalami musibah, apapun itu, baik sakit, kecelakaan maupun yang lain. Saat Anda melihat ada orang yang sedang mengalami musibah, maka bacalah doa ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kok Bapak tadi baca mimma btalahu? Di sini kan mimma btalaka. Ya, kalau di depan orangnya mimma btalaka. Kalau ka itu artinya apa? Kamu. Kalau hu, dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi afani, yang telah menyelamatkan aku. Mimma btalaka bihi, dari ujian yang menimpamu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah memberikan banyak kelebihan bagiku dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Baik. Keutamaan dari doa ini. Lihat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di halaman 39. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a sahiba bala'in." Siapa yang melihat ada orang lain yang sedang dapat musibah, kemudian dia membaca doa di atas, illa ufiya min dzalikal bala kainan ma kana ma'asha, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dia, Allah akan lindungi dia dari ujian itu, dari bencana itu, apapun kondisinya selama dia masih hidup. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Sehingga misalnya
kita lihat ada orang yang sedang cuci darah, gagal ginjal, kemudian dia berada di bangsal hemodialisis, temboknya berwarna merah, Masya Allah, darahnya orang ini dikeluarkan. Lalu kita nggak pingin seperti itu. Begitu Anda lihat seperti itu, langsung baca doa ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Pindah lagi ke bangsal paru-paru. Lihat ada orang yang semuanya serba pakai selang karena paru-parunya rusak. Anda baca doa ini. Pindah ke bangsal jantung, pindah ke bangsal ini. Ini cara agar kita diselamatkan oleh Allah dari potensi-potensi penyakit-penyakit itu. Ya. Jadi Pak, saya ingin biar selamat dari semua potensi penyakit itu. Pindah dari satu bangsal ke bangsal yang lain. Dari bangsal paru, hemodialisa, pindah ke ortopedi, ya. Pindah lagi ke jantung, pindah lagi gitu. Begitu keluar parkir ketabrak truk misalnya. Tadi kan dia belum doa itu. Musibahnya berbeda dengan apa yang tadi dia doakan. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Jadi kalau Bapak lihat ada siapapun yang sedang dapat musibah, berdoalah seperti ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi, atau tadi mimma btalahu bihi, ini boleh diubah ya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tabdila. Terutama dokter yang banyak bersinggungan dengan aneka ragam orang sakit dengan bermacam kondisi orang sakit. Jadi saat kita melihat ada orang yang sakit, segera Anda baca doa ini agar kita dilindungi dari penyakit yang dia derita. Nah, di sini ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi. Lihat halaman 39, catatan nomor 4. Kata An-Nawawi, selayaknya doa ini dibaca pelan. Loh, kenapa Pak dibaca pelan? Karena di saat kita menjenguk orang sakit, kita malah mengucapkan Alhamdulillah. Ini kan tidak sopan ya. Saat kita menjenguk orang sakit, malah kita mengucapkan rasa syukur. Nanti akan menyakiti orang yang sedang sakit, akan membuat gak nyaman orang yang sedang sakit. Maka An-Nawawi mengatakan selayaknya dibaca pelan jika kita berada di dekat orang yang sedang dapat musibah. Baik. Walhamdulillah. Selanjutnya, berdoa minta kebaikan apapun. Jaga lisan ketika menjenguk orang yang sakit. Ucapkan yang baik-baik saja. Berdoalah untuk kebaikan Anda dan orang lain. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza hadartumul maridha." Kalau kalian menjenguk orang yang sakit, awil mayyit, atau menghadiri jenazah yang belum dimakamkan, faqulu khaira, maka jangan ucapkan kecuali yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Sehingga kalau sedang ziarah atau takziah ke tempat orang yang sedang mendapatkan musibah kematian, doakan kebaikan. Nah, biasanya yang tidak bisa jaga lisan itu yang mana? Keluarga yang ditinggal. Bapak jangan mati Pak, kalau Bapak mati kita semuanya terlantar. Amin. Diaminkan malaikat. Bahaya sekali. Sementara orang yang takziah, biasanya nggak lama kayak gini, bubar nanti keluarganya. Amin. Diaminkan malaikat. Sehingga jangan sampai kalimat seperti ini keluar. Tapi kita doakan. Apa doa yang kita baca saat kita takziah dan ada jenazah selain salat jenazah? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa akrim nuzulahu. Itu salat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhluf lahu fi aqibihi fil ghabirin. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, angkat derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk,
dan gantikan yang lebih baik untuk keluarga yang dia tinggalkan. Itu doa yang dibaca Nabi SAW ketika beliau bertakziah ke siapa? Abu Salamah. Saat beliau bertakziah ke Abu Salamah, Nabi SAW baca doa tadi. Sehingga sekali lagi jaga lisan, hindari ucapan tidak berguna atau bahkan ucapan berbahaya. Jangan guyon, jangan gaduh, dan jangan lupa matikan rokok Anda. Manfaatkan kesempatan itu untuk banyak berdoa dengan doa kebaikan. Semoga doa Anda mustajab. Kesembilan, ketika ada yang terluka. Orang yang terluka, baik jatuh maupun yang lainnya, tanah yang sudah bercampur ludah dicolek sedikit. Kemudian letakkan di bagian luka. Kemudian baca kalimat berikut. Bismillah, turbatu ardina, biriqati ba'dina, tushfi yushfa sakimuna biidni rabbina. Bismillah, dengan nama Allah. Turbatu ardina, tanah dari wilayah kami. Biriqati ba'dina, dicampur dengan sedikit ludah kami. Yushfa sakimuna, akan disembuhkan orang yang sakit di antara kami biidni rabbina, dengan izin Rabb kami. Luka di kaki, Bapak bisa praktikkan ini ya. Letakkan ujung jari telunjuk di lidah, atau intinya dikenakan ludah. Kenakan ludah, taruh di tanah, kemudian taruh di luka. Baca doa ini. Mau enggak? Mau dipraktekin? Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtakal insanu syai'an minhu aw kanat bihi qarha aw jarhun. Ketika beliau mengalami luka, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi hakada. Nabi SAW melakukan cara sebagai berikut. Sufyan ats-Tsauri mempraktekkan. Sabbabatuhu bil ardi thumma rafa'a. Beliau meletakkan jarinya dicampur dengan ludah, kemudian ditaruh di tanah, setelah itu ditempelkan di luka. Ini kalau secara medis gimana? Belum berani komentar. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ini salah satu di antara hadis yang pernah masuk dalam daftar catatan. Ada satu tesis yang ditulis oleh mahasiswa UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah. Tesis itu termasuk tesis yang ya kemudian dinilai berprestasi. Judulnya Otoritas hadis bermasalah dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau dari sisi validitas nggak diragukan karena semuanya di Sahih Bukhari. Tapi secara makna nggak masuk akal. Kayak ada minuman, kemudian ada lalat hinggap di situ, dicelupin, habis itu dibuang terus baru diminum. Kemudian contoh yang lain misalnya berkaitan dengan Nabi Musa yang pernah menempeleng malakul maut. Lalu kalau ada anjing yang jilati wadah kemudian dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Apa enggak malah campur dengan telur cacing? Tapi itu ada di Sahih Bukhari. Dan ini kan jadi ujian bagi manusia. Mana yang lebih kau kedepankan? Akal ataukah keyakinan? Karena yang seperti ini pakai bahasa iman, bukan lagi bahasa akal. Maka pertimbangannya bukan pertimbangan medis lagi, tapi saya ngikuti apa yang pernah dipraktekkan Nabi SAW. Coba lihat di sini ya. Debu tanah kami, mayoritas ulama berpendapat seluruh tanah di muka bumi, artinya tidak terbatas pada tanah Madinah. Ada juga yang berpendapat khusus tanah Madinah karena tanahnya berkah. Namun pendapat yang lebih benar, Nabi SAW tidak menyebutkan khusus tanah Madinah. Karena peristiwa ini sering terjadi di mana-mana.
Sehingga tidak ada anjuran bagi yang umroh lalu mampir ke Madinah, jangan lupa bawa oleh-oleh tanah Madinah, nanti dipakai ramuan luka. Ada nggak di Shopee Pak jualan gitu? Hah? Ada? Tanah Madinah ada? Sepertinya ya? Coba dicek jualan tanah Madinah. Kalau tanah Tarim ada Pak? Jualan di Shopee ya? Selanjutnya, mana dari hadis jika ada bagian tubuh yang luka bisa diobati dengan mengambil sedikit air ludah di ujung telunjuk kemudian dicolekkan ke tanah lalu usapkan di bagian yang luka. Demikian keterangan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam syarah Sahih Muslim, dari syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran jazakallah Ustaz atas paparannya. Berikutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Masuk ke kami ada 2 pertanyaan. Pertama mungkin yang digabungkan dari beberapa. Bolehkah dengan lafaz Indonesia, maksudnya bahasa. Terus, apakah seorang dokter tetap mendapatkan keutamaan menjenguk orang sakit, sedangkan dia mendapatkan upah dari kerjanya itu? Apakah seorang dokter juga mendapatkan keutamaan menjenguk orang sakit? Betul, Ustaz. Iya, Ustaz. Untuk yang pertama, apa tadi? Lafaz. Boleh. Pakai bahasa Indonesia. Prinsipnya begini, sebenarnya doa itu bisa dibaca dengan bahasa apapun. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, mau bahasa apapun bisa. Sehingga kalimat-kalimat doa boleh dibaca dengan bahasa apapun, yang penting dipahami maknanya. Misalnya orang Jawa itu kalau lagi mijiti anak bayi, dia itu sambil berdoa, balung-balung balik noneng panggonanmu, wahai tulang kembalilah ke tempatmu. Nah itu kalimat-kalimat harapan. Dan seperti ini diizinkan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, i'ridu alayya biruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Coba tunjukkan kepadaku bagaimana ruqyah kalian. Tidak masalah kalimat ruqyah apapun selama tidak ada unsur kesyirikan. Sehingga kita boleh berdoa dengan bahasa, dengan Arab, dengan Inggris, dengan Jawa, bebas. Yang penting maknanya benar. Misalnya pakai bahasa Indonesia boleh nggak Pak? Sembuhkanlah dia ya Allah, karena dia orang baik, silakan. Namun yang paling afdal meniru teks Rasulullah SAW. Karena dalam teks beliau ada sisi keberkahan yang mungkin kita nggak tahu. Sebab ini wahyu. Karena wahyu itu bisa Al-Quran, bisa hadis. Ya, meskipun boleh saja dengan menggunakan teks atau pakai bahasa yang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apakah dokter juga mendapatkan keutamaan menjenguk orang sakit? Dokter dibayar itu karena menjenguk yang sakit atau karena apa? Ya, karena mungkin waktu yang diambil dari seorang dokter. Ya, jadi kan bukan karena menjenguknya ya. Kalau menjenguknya ini tidak ada nilai, tapi yang dinilai adalah jasa layanan dari dokter kepada pasien. Walaupun cuma sebentar, tanya kabar, cek-cek, masih sama dengan sebelumnya misalnya. Ya. Itu kan yang dibayar ya. Ya. Sehingga untuk menjenguknya kembali kepada niat. Bagi mereka yang datang hanya karena rutinitas dan tugas, mungkin gak ada nilai pahala. Tapi bagi mereka yang mendatangi orang yang sakit, di samping karena tugas rutinitas, dan ini dalam rangka mengamalkan hadis Nabi SAW yang menyebutkan keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit, ada banyak tambahan pahala yang bisa dia dapatkan. Coba kita bacakan sebagiannya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Innal muslima idza ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji.
Seorang muslim ketika menjenguk muslim yang lain yang sedang sakit, maka dia sedang berada di taman surga sampai dia pulang. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridhan," siapa yang menjenguk orang yang sakit, "nadahu munadin," maka ada orang yang memanggil, "Antibta wa taba mamsyaka." Perjalananmu adalah perjalanan yang sangat baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kau telah menyiapkan satu tempat di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan statusnya sahih. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir, siapa yang menjenguk orang yang sakit, lam yazal yakhudu fir rahmah hatta yajlis. Dia sedang berada dalam rahmat sampai dia duduk. Fa idza jalasa irtamasa fiha. Begitu dia duduk, dia mencelupkan dirinya ke dalam rahmat. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit di waktu pagi, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Dokter shift berapa? Pagi sore. Pagi sore. Apalagi pagi sore. Shift pagi saja yang dia kemudian menjenguk yang sakit. Hanya waktu pagi saja. Didoakan oleh berapa tadi? Sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat sampai sore. Sebaliknya yang menjenguk di waktu sore akan didoakan oleh jumlah yang sama sampai pagi. Kurang apa aja? Maka sangat disayangkan kalau visit itu hanya sebatas menjalankan tugas atau rutinitas tanpa ada pengaruh niat, sebab amal soleh itu bernilai sah. Innamal a'malu binniyat. Jika diiringi dengan niat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan dari Umahat. Afwan Ustaz, izin bertanya, pada doa kelima menghibur dan memotivasi orang sakit. Pada keterangan poin A, doa la ba'sa tahurun insyaallah, doa ini dibaca oleh orang yang menjenguk di dekat si sakit. Apakah boleh diucapkan melalui chat atau berupa pesan langsung kepada orang sakit, Ustaz? Syukran, Bapak. Baik. Intinya adalah sampai kepada yang sakit, sehingga bisa melalui chat atau melalui apapun itu. Yang sakit tadi kan baca la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa ini intinya apa tadi, Pak? Enggak usah dipikir, tenang, santai. Sebab orang sakit itu biasanya yang lebih banyak dia pikirkan apa? Kapan sembuh, kapan sembuh, kapan sembuh. Ada salah satu ustadz yang beliau masih muda, masih adik saya ya. Opnam. Kemudian saat sembuh, lalu beliau WA di grup, tolong para ustadz jaga kesehatan baik-baik. Karena kalau kita sedang sakit, yang dipikirkan cuma satu, kapan sembuh. Padahal waktu ustadz ini sehat, mikir materi kajian, mikir belajar, menghafalkan sebagian dalil untuk disampaikan, menyiapkan apa yang nanti akan disampaikan. Jadi kelas yang dipikirkan itu beda. Saat sakit sibuk mikir kapan sehat. Saat sehat dia mikir pembelajaran. Kan berarti nilainya sama atau beda ini, Pak? Beda. Lebih berkelas yang mana? Lebih mulia yang mana? Mikir materi kajian. Sehingga dia berpikir bagaimana saya bisa menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Berpikir bagaimana saya bisa menyampaikan pendidikan yang baik untuk masyarakat. Ini berpikir yang punya nilai pahala. Jika sebatas mikir dunia dengan mikir, karena mikir sendiri itu berkelas. Ucapan kita berkelas, pikiran kita juga berkelas. Ada ucapan yang bernilai pahala, ada ucapan yang bernilai dosa, padahal sama-sama keluar dari dua bibir dan satu lisan. Tapi ada yang tingkatannya lebih tinggi daripada yang lain. Demikian pula yang kita pikirkan. Mikir apa, itu ada yang bernilai pahala dan ada yang bernilai dosa. Maka kita tenangkan yang sakit, gak usah dipikir. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini bisa menjadi pembersih dosa insyaallah. Baik, kalau Bapak diberi kabar, Pak si A sakit, tolong doakan. Doa apa yang Anda baca? Doa apa yang Anda baca? Semoga Allah segera menyembuhkannya. Rata-rata kan gitu ya?
Sehingga termasuk jamaah tiba-tiba ngasih satu kertas info, Pak Ustadz, Bapak yang bernama ini sedang sakit, tolong doakan. Agar didoakan di depan jamaah yang lain. Itu kan sering. Saya kalau diminta untuk mendoakan, pertama yang saya lihat usianya. Sakit usia berapa? 80 tahun. Barangkali bukan doa sembuh yang lebih baik. Bisa jadi doa yang terbaik adalah semoga dianugerahkan husnul khatimah. Loh Pak Ustadz disuruh doain sembuh kok malah. Loh apa salahnya kita doakan semoga dapat husnul khatimah? Karena tidak harus yang terbaik itu sembuh. Bisa jadi sembuh berapa hari masuk lagi rumah sakit. Atau kita doakan semoga dosa-dosanya diampuni. Pak Ustadz suudon sama yang sakit. Loh siapa sih manusia yang gak punya dosa? Jadi salah gak kita doakan semoga dosamu diampuni? Nah, mungkin kan sebagian orang merasa kok ini malah suudon, dikiranya aku punya dosa. Siapa manusia yang gak punya dosa? Justru itulah doa Nabi SAW untuk yang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Memang terkadang saya juga merasa berat ya ketika ada orang yang sakit terus kita doakan semoga jadi kafarah dosa. Itu kayaknya suudon coba itu. Padahal itu sebenarnya contoh doa Nabi SAW. Sebagaimana doa beliau untuk Ummul Ala tadi ya. Ya absyiri ya Ummul Ala. Kabar gembira wahai Ummu Ala. Karena setiap hamba mukmin yang dia sakit, maka Allah jadikan itu penghapus dosanya. Sehingga yang sakit seharusnya agak bahagia. Alhamdulillah, dosaku berguguran dengan sakit yang aku derita tanpa mengurangi pahala amal solehku. Karena terkadang dosa itu hilang karena amal soleh, tapi amal solehnya ini jadi hilang, dipakai untuk menghapus dosa. Tapi dosa bisa hilang dengan musibah. Amal soleh yang pernah dia kerjakan utuh pahalanya. Disitulah keutamaan orang yang sabar ketika sakit. Wallahu a'lam. Untuk selanjutnya dari Ikhwan ada. Bapak ini pertama tadi. Yang paling depan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 pertanyaan. Dari istri pertama dan anak ketiga. Pertanyaan untuk orang yang sakit demensia ketika sholat bacaan tidak sesuai mestinya saat sholat itu. Yang kedua, Abdul mana ikut kajian atau menunggu merapisnya sedang sedih walaupun hikmat membantu. Nah, untuk orang yang sakit demensia berarti hilang sebagian ingatan, lalu bacaannya jadi nggak sesuai, tapi beliau masih sadar sholat, cuman mungkin hilang al-fatihahnya, hilang doa rukuk sujud. Yang seperti ini kami sarankan jadi makmum, sehingga nanti yang sehat ya ngalai untuk selalu ngimami orang ini walaupun sudah sholat. Misalnya ibu demensia, tapi ibu masih sadar, iki wis duhur, aku mau sholat. Nah nanti anaknya tak imami walaupun dia sudah sholat, sehingga selalu diposisikan sebagai makmum apapun itu. Tujuannya agar beliau, karena orang yang sholatnya nggak genep itu ditanggung oleh imam. Makanya Nabi SAW menyebut wal imamu dhamin, imam itu berfungsi menanggung, maksudnya menanggung kekurangan makmum. Contohnya makmum masbuk, dia datang baru takbiratul ihram pas sholat duhur, Pak, takbiratul ihram Allahu akbar, baru baca bismillah Allahu akbar, imamnya sudah ruku. Ini makmum masbuk tadi ngapain, Pak? Beresin Fatihah atau ruku? Loh kan dia belum baca Fatihah. Imam. Disitulah makna ditanggung imam. Sehingga kekurangan makmum ini dia tidak perlu genepin karena dia sudah ditanggung imam. Dan ini berlaku untuk semua orang yang sholatnya nggak beres, disebabkan karena belum hafal atau mengalami tadi lupa ingatan dan seterusnya. Yang kedua, lebih afdal mana, hadir kajian atau menjenguk orang sakit? Menunggu istri yang sedang sakit.
Ada banyak pertimbangan seperti ini. Intinya gini ya. Hadir kajian apakah dari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore? Enggak ya. Berapa jam kira-kira? Anggaplah 2 atau 3 jam. Nah, selama rentang misalnya 3 jam plus perjalanan. Di rentang 3 jam itu istri butuh harus ditunggui serius atau tidak? Kalau sekiranya masih bisa ditinggal, ya sudah. Berarti mungkin bisa digantikan orang, beliau bisa kajian. Sehingga tidak sampai mengganggu kondisi beliau yang sedang di rumah ada orang yang sakit, tapi juga tetap dapat manfaat. Selanjutnya, selesai sholat ini doakan malaikat. Nah, dalam kondisi diam di tempat atau tetap di masjid itu? Ada 2 pendapat ya. Jadi kalau selesai sholat wajib yang dimintakan ampunan oleh para malaikat, Allahumma gfirlahu, Allahumma rahamhu, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Ini di tempat sholatnya ataukah di satu ruangan masjid? Jadi misalnya selesai sholat subuh, kita di shop pertama pindah ke belakang nyender misalnya. Apakah tetap dapat doa semacam ini? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan harus di tempat sholatnya. Ada yang mengatakan boleh selama tidak keluar masjid. Boleh pindah selama tidak keluar masjid. Dan wallahu alam pendapat kedua ini yang lebih kuat. Anda bisa nikmati doanya malaikat selesai sholat wajib, sehingga tetap tinggal di tempat sholat, jangan keluar dari masjid. Rasakan bahwa di waktu itu malaikat sedang mendoakan Allahumma gfirlahu, Allahumma rahamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Doanya malaikat. Semoga ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang jumlahnya tidak ada yang kita tahu. Saat berdoa dengan bahasa Indonesia di kala sujud, ini dalam hati atau dilafalkan? Dilafalkan. Doa ketika sujud maupun sebelum salam itu dilafalkan. Ada 3 perbuatan yang berbeda ya. Batin itu sebenarnya fungsinya merenungkan. Fungsi batin itu apa? Merenungkan. Sudah? Karena itu baca Quran tidak boleh batin. Kalau merenungkan Quran boleh batin. Misalnya Bapak baca mushaf tapi nggak keluar suara apapun dan tidak umi-umi, cuman kita tadabbur, nah itu batin. Sedangkan membaca, yang kedua membaca itu harus mengucapkan. Ada gerakan bibir dan lisan. Kalau sholat baca Fatihah hukumnya apa? Rukun. Baca takbiratul ihram rukun. Berarti kalau ada orang sholat tapi tutup mulut, mingkem, batal sholat. Coba Bapak tutup mulut ya, ucapkan Allahu Akbar. Gak bisa. Gak bisa. Coba bisa. Allah. Untuk mengucapkan Allahu Akbar, bibir harus. Maka kalau Anda lihat ada orang yang sedang sholat kok mingkem terus, pastikan batal. Sampaikan ke dia, sholatmu batal. Loh, kok kamu tahu dari mana? Karena tadi kamu waktu sholat mingkem. Yang ketiga, bersuara. Nah, bersuara ini beda lagi. Dalam sholat tidak harus bersuara, kecuali imam yang dianjurkan untuk bersuara memperdengarkan ke makmum. Tapi kalau orang yang sholat sendiri atau makmum tidak harus bersuara. Jadi 3 tadi ya, batin, membaca, bersuara. Ini 3 hal yang berbeda. Nah, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Umahat. Mungkin ini gabungan ya dari beberapa pertanyaan. Keluar dari konteks sedikit, enggak sedikit, melenceng sedikit. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Insya Allah Ana dan suami 3 tahun lagi akan berangkat haji reguler. Tapi kami bingung untuk uang pelunasan biaya haji. Pertanyaannya, kalau pelunasan nanti 100% memakai uang JHT, Jaminan Hari Tua BPJS Tenaga Kerja, apakah boleh? Karena gaji yang kami terima saat ini tiap bulan untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya Ustaz, lanjutannya ada pertanyaan. Seperti kita ketahui sekarang uang yang kita setorkan itu ada pemanfaatan oleh pemerintah. Apakah pada saat kita
apakah kita boleh mendapatkan manfaat dari uang setoran tersebut? Masya Allah, ini sampai jam berapa kita? Jam 11 lebih. Ya ini habis ini satu pertanyaan dari Bapak Pak terakhir. Baik. Ada mungkin 3 pembahasan itu ya. Pertama masalah pelunasan haji, kedua tentang hukum JHT, yang ketiga terkait pemanfaatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap dana haji. Yang pertama untuk pelunasan haji, kami tekankan, pastikan saat Anda membayar biaya haji, pastikan uangnya halal, hartanya halal. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau nggak salah riwayat Tabrani, walaupun hadis ini dinilai bermasalah oleh sebagian ulama. Pada saat orang itu berhaji dengan uang haram atau uang syubhat, lalu dia datang sambil melantunkan labbaik Allahumma labbaik, datang untuk menyambut panggilan Allah sebagai tamu Ar-Rahman, lalu dia menyambut panggilan Allah labbaik Allahumma labbaik. Orang ini dibalas oleh Allah, la labbaik wala sa'dai, enggak ada labbaik untuk kamu. Kebayang enggak orang seperti ini? Seperti tamu yang ditolak oleh tuan rumah. Walaupun secara fisik dia bisa melaksanakan kegiatan haji, tapi hajinya tidak diterima. La labbaik wala sa'dai, enggak ada labbaik untuk kamu. Ji'ta biwizrin wa malin haram, kau datang dengan membawa dosa dan harta haram. Sehingga sangat disayangkan, sebuah ibadah yang perjuangannya luar biasa, waktu tunggunya lama, biayanya besar, belum lagi tenaga yang kita keluarkan juga banyak, tapi ternyata zong nggak ada nilainya. Kemudian yang kedua tentang JHT tadi, boleh nggak dipakai untuk pelunasan haji? Yang kami tahu atas informasi dari beberapa kawan yang kerja di BPJS Ketenagakerjaan, kan ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Ternyata itu kan beda ya, beda institusi. Mereka menjelaskan bahwa ada peraturan pemerintah untuk dana BPJS dari nasabah BPJS Ketenagakerjaan itu sekian puluh persen, kalau nggak salah 80% ke atas, itu harus disalurkan di obligasi gitu. Dan kita tahu bahwasanya obligasi ini adalah akadnya utang piutang, tapi ada keuntungan, beda dengan saham. Obligasi surat utang dan nanti akan ada keuntungan. Kalau utang ada keuntungan kan tidak boleh. Kita tahu bahwasanya keuntungan dari akad utang adalah riba. Maka pendapatan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan berarti dari hasil ini. Sebab akadnya waktu karyawan atau pihak perusahaan diminta untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan, itu kan bukan jual beli apapun. Jadi saat bayar premi itu membeli apa, Pak? Misalnya premi JHT, berapa JHT per bulan? Biasanya kan 2% dari perusahaan, sekian persen dari karyawan ya. Akumulasi itu jadi premi untuk JHT. Anggaplah misalnya 300.000 per bulan. Ada 300.000? Mungkin ya. 300.000 per bulan. Saat kita bayar 300.000 per bulan, kita dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa, karena tidak ada transaksi jual beli di situ. Berarti transaksinya itu apa? Saya menitipkan uang. Nah, ternyata akadnya adalah akad utang. Titip uang di sini akadnya utang. Nah, karena akadnya utang, lalu saat kita mendapatkan hasil dan tambahan, berarti tambahan ini dilarang. Yang boleh akad utang dapatnya sama sebagaimana nilai yang pernah kita dapatkan, yang pernah kita setorkan. Sehingga nanti JHT Anda boleh ambil sesuai akumulasi nilai pokok, akumulasi dari setoran pokok. Nah, kelebihannya nanti bisa disalurkan untuk fakir miskin atau dipakai untuk perbaikan FASU. Begitu. Baik. Yang ketiga, bagaimana dengan hasil pengembangan dana haji?
Nah, ini mungkin akan berbeda dengan BPJS tadi ya. Saat Bapak daftar haji reguler, bayar 25 juta. Apa yang Anda dapatkan? Porsi. Nomor porsi. Nomor porsi haji. Dan berarti kita beli apa itu? Membeli Kuota. jasa. Jasa haji, di mana Anda diberi porsi atau nomor antrian yang kita tidak tahu sampai kapan kita berangkat. Intinya dengan jarak yang sekian puluh tahun. Ya? Karena antrian di depan masih panjang. Berarti di situ terjadi akad apa? Jual beli jasa. Itu yang saya paham. Sehingga saat kita bayar 25 juta, itu saya beli jasa dari pemerintah yang nanti akan memberangkatkan kami saat haji. Kapan? Ya nanti. Lalu dana itu diterima oleh pemerintah. Nah, berarti duit 25 juta ini milik siapa? Milik jamaah. Kan dia sudah beli. Jadi kalau Bapak misalnya ke travel, saya mau umroh, berapa? 30 juta. Bapak bayar 15 juta dulu DP. Nanti sisanya sepekan sebelum berangkat. 15 juta yang Anda bayarkan itu punya siapa? Hah? Punya travel. Kenapa punya travel? Karena kita beli jasa. Walaupun kapan umrohnya Pak? Masih 6 bulan lagi. Jadi sekarang misalnya ini bulan apa ini? Dzulqa'dah ya. Anda mau umroh bulan Rabiul Awal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Masih 5 bulan. Kita umrohnya bulan Rabiul Awal, tapi transaksinya Dzulqa'dah. Udah, bahkan sebelum Dzulqa'dah. Misalnya pas Syawal. Kita bayar pas Syawal. Umrohnya Ramadan besok. Masih 11 bulan. Baik. Dalam situasi itu berarti Anda sudah membeli paket jasa tapi belum lunas. Nah, uang yang kita bayarkan itu punya siapa? Punya travel. Karena uang ini punya travel, oleh travel mau dipakai urusan A, urusan B, terserah travel. Kok dapat untung misalnya travelnya dipakai mengembangkan bisnis. Travel bikin bisnis cabang ya. Usaha perusahaan anak ya, anak perusahaan jualan cilok. Ternyata menguntungkan. Duit Bapak tadi ternyata berkembang. Pertanyaannya, hasil pengembangannya punya siapa? Punya travel atau punya jamaah? Hah? Kenapa punya travel? Hak Apa? uang hak. Ya kan, duit itu duit bayaran. Yang jadi hak travel, oleh travel dipakai untuk mengembangkan usaha yang lain. Berkembang kan jadi haknya travel, walaupun asalnya dari jamaah. Paham ya? Maka dalam hal ini, kalau misalnya terus travel ngasih hadiah ke Bapak, Pak, terima kasih karena Bapak sudah ngelarisi saya. Kemarin bayaran dari Bapak tak pakai usaha berkembang, Bapak saya kasih 1 juta, 2 juta. Pas mau berangkat umroh, boleh diterima atau tidak? Boleh. Kurang lebih seperti itulah yang diberikan oleh pemerintah. Jadi setelah jamaah haji ini mengantri misalnya haji plus ya, dia bayar $4.000, kemudian berangkat setelah 7 tahun menanti, lalu dikasih oleh pemerintah $1.000. Boleh diterima atau tidak? Boleh. Wallahu a'lam. Kalau dia punya pakaian talangan itu yang gimana? Masalahnya di talangannya, bukan DP-nya. Jadi dia melakukan akad riba dengan lembaga keuangan yang nalangi DP tadi. Ya. Oke, terima kasih Ustadz. Jawabannya mungkin karena waktu sudah mendekati waktu sholat Jumat. Mungkin tanya jawab kita batasi sampai sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maka dari itu kita tutup kajian pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.